Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda rutin kita ya Bapak Ibu di komunitas Sejuta Senyum Pensiun, merupakan komunitas yang hadir dari alumni training MPP. Jadi MPP berkomitmen membersamai Bapak Ibu semuanya dalam aktivitas masa pensiunnya atau prapensiunnya. Harapannya ini menjadi komunitas yang terus berkembang dan memberikan kolaborasi, memberikan silaturahmi untuk kita semuanya bisa saling berbagi, sharing, baik itu terkait materi yang sudah dijelaskan di kelas ataupun aktivitas dari Bapak Ibu lainnya. Nah, perkenalkanlah saya Dia Azharia selaku staf pendampingan alumni di ISQ masa persiapan pensiun. Jadi memang ada unit khusus Bapak Ibu di MPP itu. Kita peserta training itu tidak kita lepas begitu saja, tapi kita ada komunitas yang terus kita maintenance karena kita percaya bahwa training tidak serta-merta langsung dar sehari bisa merubah mindset seseorang, perilaku seseorang. Makanya kita perlu nih kolam khusus, perlu komunitas yang bisa saling mendukung, saling mengingatkan agar kita terus bisa terus bertumbuh ya Bu, bahkan untuk perencanaan masa pensiun kita semua. Dan baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini kalau di materi-materi biasanya kita selalu hadirkan untuk trainer-trainer MPP, terus kita konsepnya juga hadirkan salah satu usaha dari training MPP juga, ada alumni kita kemarin kita hadirkan dari Jogja, pemilik laundry. Nah hari ini kita akan sesi sharing nih temanya dengan Bapak Ibu semuanya, yakni dengan salah satu alumni kita dari Astra Honda Motor, beliau Pak Budi dan juga dengan Coach Yodi yang akan membersamai kita semua dalam sesi ibaratnya talk tapi show-nya belum ada nih. Jadi ibarat podcast nih ya, podcast online. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab di kolom komentar. Tapi katanya tak kenal maka tak sayang nih. Jadi izin saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Oke. Oke, apakah sudah tampil untuk Bapak Ibu semuanya screen saya? Oke, sudah ya. Sudah, Mbak. Siap, terima kasih Pak. Hari ini kita akan mengulik usaha dari Pak Budi nih. Nah, ini sate copot. Kenapa sate copot? Dan nanti usahanya ini lokasinya di mana? Kita akan ulik lebih lanjut ya Bapak Ibu. Dari namanya aja udah unik nih. Apa ini sate copot? Tapi langsung melekat di otak nih. Pinter banget nih Pak Budi mengambil namanya ya Pak ya. Dan hari ini Bapak Ibu beliau Pak Budi ya. Pak Budiono merupakan alumni training ISQ masa persiapan pensiun dari PT AHM Astra Honda Motor yang sudah alhamdulillah membuka usaha kuliner nih Bapak Ibu di beberapa tahun terakhir sejak tahun 2019 itu di Jalan Bekasi Timur samping KCP BCA Pulau Gadung. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada yang daerahnya dekat situ bisa mampir nih di Sate Copot Bu Meslek. Nah, untuk tahu lebih lanjut terkait bagaimana kuliner dan sepak terjang Pak Budi dalam membangun usaha beliau yang alhamdulillah sudah bertahan beberapa tahun ini, kita juga akan dibersamai nih oleh Coach Yodi M. Ahyat, merupakan trainer dan juga business owner dari Asli Geprek, dari Asli Group ya Bapak Ibu. Beliau punya beberapa usaha dan menjadi trainer bisnis plan di ISQ masa persiapan pensiun. Nah, kita sambut juga, selamat datang Coach Yodi. Halo Coach Selamat Yodi. datang Mbak Dia. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Yodi sudah hadir bersama kita semua. Nanti kita Siap, akan sama-sama. sharing-sharing mengulas soal usaha Pak Budi nih biar Bapak Ibu juga bisa tanya juga nih dalam sesi ini. Ya. Baik, Mas Yodi, mungkin kalau dari Mas Yodi sendiri, Mas Yodi suka sate kambing?
Atau Wah, sate ini ayam? tadi kalau ngeliat profilnya Pak Budi itu satenya kebanyakan. Jadi ada tengklengnya juga Mbak. Nah ini luar Iya. biasa sama. Nah cara menyajikan itu yang beda sih. Tapi nanti biar Pak Budi yang jelasin ya. Cara menyajikannya beda sama tempat sate lain nih. Jadi biar lebih seru nanti biar Oke. Pak Budi ya. Setelah kita Oke. lihat videonya. Ya, bos. Aduh. Baik, Bapak Ibu semuanya mohon izin. Saya Budiono dari AHM. Setelah pensiun usaha saya sate copot Bumeslek. Pensiun saya kurang 1,5 tahun atau sekitar 2 tahun lah tepatnya. Ntar di bulan Desember itu aku udah MPP. Jadi yang saya siapkan adalah setelah pensiun ya ini, kita biar ada kegiatan, kita jualan apa yang bisa jadi kalau skill saya di skill kuliner, saya ingin tahu kuliner apa yang akan saya jual gitu. Kebetulan keahlian saya di kuliner itu di jualan sate, tongseng, tengkleng. Ini waktu tertentu juga bisa karena ini di bulan Ramadan, makanya ini alhamdulillah sih banyak pesanan. Tapi kalau hari-hari biasa kebetulan itu biasanya dari teman kantor, teman ibu-ibunya arisan, pengajian itu juga ada, dia minta dipesenin bikin sate ayam, ada yang paketan. Kita terima aja, apa ada kekahan juga terima kok. Saya memilih usaha ini yaitu dari skill saya emang di sini, kesukaan saya juga suka makan. Jadi skill saya itu di kuliner, dan yang jelas saya menguasai tentang usaha kuliner sate ini, dari sate kambing, sate ayam, dan tongseng serta tengkleng. Supaya customer atau pelanggan datang ke sate copot, intinya kita yang pertama rasa itu harus konsisten, dari awal harus konsisten. Biarpun nggak juara, tapi kalau kita konsisten pasti akan dihargai, nggak akan berubah-berubah. Karena rasa itu yang utama. Mengenai harga kita juga masih bisa bersaing dengan sate yang lain. Penyajian terus pelayanan kita untuk customer itu yang utama juga. Kenapa? Karena kalau kita nggak ramah sama customer, pasti dia nggak akan balik. Tapi kalau customer kita temenin, sehabis makan kita tanya, enak enggak? Kurang enak enggak? Kalau emang kurang enak ya kita akuin, kurang enaknya di mana. Kebanyakan customer, enak enggak? Kurang apa? Kurang banyak. Biasanya jawabannya gitu sih. Rasa kampung Wonogiri saya bawa ke kota perantauan ini yang saya rasakan pertama, saya bangga dengan orang tua saya, warisan leluhur saya. Kenapa kata bangga? Istilahnya saya buka di sini warung sate copot ini, bapak yang di kampung dan ibu pun bangga memenuhi. Oh ternyata anakku di sana juga bisa loh. Jadi kita bisa membawa resep warisan leluhur yang dari Wonogiri bisa berkembang di kota metropolitan Jakarta ini. Kalau besok emang benar-benar udah memasukin masa pensiun, saya emang harus benar-benar fokus mengelola bisnis sate copot ini. Mungkin kita bisa ditambahkan untuk, kalau ini kan bukannya dari jam 12 ke atas, kita mungkin melihat tempat, kita mungkin bisa buka sarapan pagi yang grade-nya itu semua kalangan masuk, yaitu dengan harga 10.000. Kalau harapannya ke depannya, mungkin kita bisa mengembangkan ya, mungkin cari di areal yang penduduknya ramai, pemukiman ramai, dengan contohnya di Bekasi kan juga ramai. Kenapa daya belinya itu mungkin lebih tinggi? Kenapa? Karena dia income-nya terus pendapatannya lebih tinggi. Karena apa? Rata-rata yang di daerah Bekasi itu udah punya rumah masing-masing gitu loh. Jadi pemasukannya lebih banyak. Dari manfaat training ESQ dari yang diberikan oleh AHM itu sangat bermanfaat banget ya.
Yang kepikiran di saya selama ini yang kita untuk menjalankan supaya sate copot ini benar-benar maju dari manajemen. Itu manajemen keuangan benar-benar harus detail. Cara pemasaran, gimana kita memasarkan produk itu kita juga diajarin dari training tersebut. Terus cara pengembangan yang lainnya setelah punya usaha ini harus punya usaha ini lagi itu sangat bermanfaat banget bagi para MPP karyawan AHM gitu. Sate copot itu kelihatannya unik dia namanya. Kenapa unik? Sate copot, kenapa sate dicopot gitu loh. Ya itu tadi, bakarnya tetap pakai tusuk, tapi penyajiannya dicopot. Itu makannya nggak ribet sama sekali, nggak pakai tusuk. Terima kasih banyak, ilmu yang saya dapat dari situ sangat banyak banget. Yang pertama, dari kita membuat IDP, dari SOP yang harus kita patuhin, dari KCC, itu kita aplikasikan untuk usaha kita itu cukup sangat bagus sekali. Sekali lagi, terima kasih untuk AHM. AHM tetap jaya, terima kasih. Untuk para MPP, silakan cepat berusaha sampai sekarang. Kita memulai usaha bareng-bareng. Kalau nggak bisa, kita nanya. Kita sharing di sini. Support menerima sharing dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk para pelanggan, konsumen yang lain yang belum mencobain di Sapot atau yang sudah makan di Sapot, jangan lupa mampir ke Sapot. Buktikan rasanya sampai ke hati. Karena apa? Karena rasa nggak pernah akan bohong. Oke, luar biasa sekali. Sapot, rasanya sampai ke hati. Luar biasa sekali, Bapak. Nah, Bapak Ibu, tadi sedikit ya cuplikan dari profil usaha bintang tamu kita pada hari ini, yakni Pak Budi. Dan silahkan Mas Yodi, Pak Budi, untuk tempat dan waktu milik Anda berdua. Mbak Dia, sekarang panggungnya milik kita nih, milik saya nih. Sama Pak Yudi. Tapi enggak, di sini milik kita semua yang hadir untuk webinar di sini. Semoga yang di sini tetap sehat, tetap bahagia, menjalani kehidupan setelah masa pensiun. Gitu ya, Bro. Amin. Amin. Baik, Pak Budi, tadi saya seru sekali kayaknya ngelihat dari profilnya Pak Budi ya, video profilnya dengan warung sederhana, tapi semangatnya luar biasa nih. Nah, kalau boleh Pak Budi, boleh nggak coba ceritakan kok bisa sampai buka usaha sate nih? Kan padahal bertolak belakang ya dengan pekerjaan sebelumnya ya, itu di Iya. otomotif, lalu tiba-tiba kok jadi kuliner. Apakah sebelumnya pernah buka usaha yang lain? Nah, boleh dong Pak Budi cerita dulu awal mulanya nih, kok bisa sampai bisa buka usaha sate ini? Nah, itu ceritanya gimana, Pak Budi? Monggo, silakan Pak Budi. Oke, Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tetap namanya masih dari Rok, Pak Ibu. Namanya Budiono, bekerja di AHM sudah 34 tahun. Pindah departemen udah 3 kali, udah gak bosen. Tetap bukan lulusan S3 sampai S4, tapi masih STM, Bu. Aman sih, Pak. Kalau dari perjalanan untuk membuka warung sate copot Bumeslek ini sebenarnya cukup unik untuk menjalankan ini ya, Pak. Yang pertama itu sebenarnya, Pak, saya kerja di AHM itu dari tahun 1 Februari 93. Itu setelah 5 tahun saya itu sudah memulai usaha. Kenapa 5 tahun itu mulai usaha? Karena saya ingin ada faktor X, tidak mengandalkan satu pendapatan gitu, Pak. Jadi semenjak itu kalau nggak salah aku dibuka di Cipinang Jaya, itu di areal Cipinang Jaya, samping penjara Cipinang itu. Waktu itu saya berjalan sampai 7 tahun itu, alhamdulillah adalah penghasilan ada cukup. Tapi untuk meminit waktu dengan kita belanja itu emang butuh perjuangan, Pak, sebenarnya. Untuk sampai di sini nih kita perlu proses, tidak ada tapi nggak perlu protes gitu loh, Pak. Ya kan? Tapi itu dari awal sate Pak ya, berarti bukannya ya? Iya, dari Cipinang Jaya itu di tahun sekitar 89 saya udah mulai buka, Pak. Nah, sebelum itu kenapa sate Pak? Oh, kenapa sate ya, Nggak Pak? kepikiran yang lain? Iya, Nah, banyak nih
bisnisnya mungkin kan kalau Bapak berhubungan karena di otomotif, terus pernah di welder juga, kan biasanya paling gampang bikin buka bengkel las kah atau yang berhubungan lah. Kok ke kuliner? Apakah backgroundnya karena ada isi yang suka hobi masak atau memang dari orang tua? Nah, ini dulu coba Pak. Oke Pak Yudi dan semua yang ada di sini, emang background saya di kuliner ya Pak, bukan hobi masak. Saya bisa Oh, kayak gini, bisa hobi masak pun hobi, karena dari hmm, kecil sampai sekolah itu udah dicekokin masalah kayak gitu, masalah gitu. Berarti oke. itu kayak gini Pak, kayak Ronaldo sama Messi. Passion berarti Pak ya? Berarti Iya, memang passionnya di kuliner gitu ya. Jadi lebih iya. mudah jalankan ya. Oke. Tetap di kuliner karena bukan ngambil risiko yang sangat tidak berbahaya enggak Pak, tapi di kuliner basic emang di kuliner, terus kita punya kemampuan di situ gitu Pak. Jadi Kenapa harus kuliner? kenapa Ah, harus saya kuliner? potong. Kan banyak pilihannya. Kenapa harus kuliner? Ayo. Eh, karena waktu itu di tahun 89 aku itu ya dari basic orang tua kuliner sudah bisa mengerjakan itu Pak. Jadi Oke. Dari banyak pilihan bisnis, kenapa kuliner, Pak? kenapa kuliner Pak? Ini sangat menarik Pak, karena Nah, boleh. eh, kenapa saya milih kuliner? Karena kuliner itu adalah kebutuhan semua kalangan yang ada umat manusia yang masih hidup. Ah, betul. Jadi Itu jawaban saya, Pak. selama selama orang butuh makan, bisnis kuliner berarti masih sangat potensial, Pak ya. Potensial untuk kita kembangkan. Nah, Tergantung itu, mantap. Pak. Itu, Pak, Oke, sebenarnya. lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah, Kita dari Cipinang latihan, lalu udah berjalan, terus sempat tutup ya, karena kan nggak fokus ya, susah bagi waktunya. Lalu ya. berlanjut lagi. Nah, boleh cerita lagi Pak. Eh, waktu itu sempat tutup setelah usaha 5 tahun. Emang udah menghasilkan, jujur udah Hmm. menghasilkan. Ada sesuatu yang berharga lah. Itu ya skip terus. Itu berhenti orang terdekat, Pak. Oh, Terutama orang nah, terdekat. nah Pengaruh ini tantangan. internal ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya kemarin ikuti leveraging aset kelas ya, kan Ya. banyak sekali tantangan nih. Salah satu metabolik kenapa kita nggak berani mulai usaha, satu takut ditipu, lalu takut gagal, ada juga faktor dari internal dan eksternal. Nah, kalau Pak Budi kan internal, nah boleh cerita Pak, Internal ada. gimana? Oh, dari Case-nya faktor gimana? internal itu setelah aku usaha ya Pak, berhenti itu ya karena istrinya usahain, otomatis kita orang terdekat itu mau mendukung atau menolak intinya. Oke. Ya kan? Ya, Nah, ya. kebetulan saya ngedukung usaha istri dulu karena saya tetap fokus di pekerjaan saya di AHM gitu Pak, menjalankan pekerjaan di AHM. Waktu itu alhamdulillah yang di situ itu usaha tata rias pengantin gitu Pak. Jadi bapaknya ngalah Itu nih, berjalan cukup lama. kulinernya ditutup Ya, dulu, saya ngalah dulu lah. support istri dulu. eh, Oke. Support ke istri karena mau nggak mau itu kan keluarga kita Pak, orang terdekat kita. Betul, Itu betul, betul, memang betul. Kalau itu ini Pak. berarti bukan bukan penolakan, Pak, tapi lebih memilih antara support istri atau tidur di luar kan gitu ya, Pak ya? Salah juga itu. Lalu Oke. Jadi pilihannya ya eh, ya, karena nggak mungkin dua-duanya nih ya kan ya karena Pak. Bapak masih full time kerja juga ya gitu. Jadi lebih Bapak oke fokus di bisnisnya istri dulu ya, Bapak ngalah dulu nih. Nah, Iya. lanjut Pak. Setelah itu eh, mohon maaf ya namanya kehidupan ya Pak. Kehidupan itu ada di atas, di bawah, di tengah, di roda. Setelah itu istri terjadi kecelakaan waktu itu. Sempat kakinya agak itu, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Itu cukup lama juga. Akhirnya saya mau mulai lagi. Berapa mau mulai? Sebelum COVID itu saya memulai di Jalan Balai Pustaka itu. Oh, Romangun Pak ya. Ramangun. Oh, itu kulinernya top Pak. Ya, ya. Tapi untuk sewanya juga top juga itu. Ya, Saya pasti dengan setelah itu COVID ini terjadi COVID. Ini COVID ini tantangan buat itu. Oke, online oke jalan. Tapi waktu itu nggak boleh jualan Mbak itu. Nah, saya pindah ke Jalan Pori di Pisangan. Itu waktu itu. Dapat 2 tahun, itu pindah ke situ, Bos. Pindah ke situ. Ternyata tempat itu sangat mempengaruhi untuk semua yang ingin usaha di sini. Pertama apa? Ya. Orang yang mau usaha, dia datang sekali. Oke, aku datang ke tempatnya Pak Budi Sate Coklat. Tapi oke, datang sekali. Parkir. Kedua, keluhannya kamu nggak datang lagi apa? Kita tanya. Parkirnya susah. Banyak ini, banyak itu, banyak ini. Akhirnya kita drop Pak. Di waktu COVID itu sampai 3 tahun kan.
Itu semua clear Ya, lah, semua clear. Itu perlu selesai. pendanaan yang cukup lumayan gitulah, tapi nggak sampai drop out banget, enggak. Setelah itu aku berhenti dulu, Mbak. Aku Ya. berhenti. Kalau caranya kayak gini, dana habis, ini habis, pindah ke rumah. Pindah ke Hmm. rumah. Rumahku kebetulan di belakang penjara dekat SMK 46. Itu Ya. di pinggir jalan persis, tetap nggak nutup. Oke, orang omset kita pandang situ, oke, omset masuk, tapi daya belinya yang mau beli Kurang. orang-orang situ terus. Gitu, Pak. Dan akhirnya perjalanan ini waktu tahun 2019 ini saya pindah ke Pulau Gadung ini. Ini tempat yang cukup alhamdulillah Dan bertahan bagi sampai sekarang, Pak ya. ya nyaman nyaman untuk usaha, nyaman untuk dua-duanya, Pak. Jadi gini, untuk orang berusaha ini jatuh bangunnya cukup banyak. Yang penting kita sabar dan harus apa? Kerja cerdas, kerja ikhlas, jangan lupa kerja keras. Itu harus melengkapi ini Kerja semua. cerdas, kerja ikhlas, kerja keras. Iya, iya enggak, Pak? Pak Yodi. Betul, betul. Pak Nah, Yodi itu kan saya yang paling gitu. saya mundur dulu dikit, Pak. Saya mundur dikit dulu. Eh, Kalau Bapak tadi bilang berarti tempat untuk usaha kuliner itu sangat menentukan. Ada Iya. nggak tips and triknya nih, Pak? Menurut Bapak ya, nih kalau usaha kuliner bagusnya gini. Gimana cara Bapak memilih tempat yang menurut Bapak ini oke? Boleh cerita, Oke. Pak. Nah, Cerita sedikit. Saya waktu survei tempat ini, saya akan pantau hmm. berapa radius kilometer orang jualan sate. Mama Oh, oke. dari Pulau Gadung sampai di Pondok Gede itu ada berapa? Saya hitung itu 10 lebih. Yang paling Jadi Bapak keliling nih ya, pakai motor ya. ya ya Mapping. Nah, kalau mapping bahasa lah, kerennya mapping. mapping ya, Pak. Nah, Mapping radiusnya. kita biar Oke. radius berapa. Ternyata tempat ini yang cocok, Pak. Itu. Setelah itu nggak cukup Oke. di situ juga, Pak. Kita Apalagi, Pak? mencoba cek harga. Berarti kan kos. Kita cek Oke. enggak Ya, sate ya, ya. Ajinawi berapa, sate ini berapa, sate ini berapa. Berarti membandingkan dengan kompetitor nih, Pak ya. Kompetitor kita berapa? Ya, Masuk nggak, Pak? Kalau ya, menurut ya, Bapak itu. ya. Betul, Pak. Eh, Lanjut. Apalagi? Setelah kita kompetitor, kita uji eh, untuk makanan kita. Fast food ya. Test food ke konsistenan makanan kita. Uji aja, kita coba masak, terus kita beli juga dari kompetitor kita yang mana yang kita pilih. Mama, yang kita gini, Pak, kita ambil yang paling ramai lah. Mama, ayam geprek sate copot di radius ini yang paling ramai mana? Yang paling ramai mana di radius ini? Oh, Pak, ini oke. Kita akan tes food, kita akan beli masakan dia. Terus kita standarin masakan ini lagi nomor 2, masakan itu 3, cukup 3 atau 4 tinggal masakan kita. Kita tes. Kita panggil temen, tapi tesnya itu jangan sampai dia tahu bahwa ini masakan Yang siapa, ini mana masakan benar? situ. Ya. Nah, gitu. Kalau saya tesnya kemarin gitu. Terus ternyata setelah itu masuk, oh, kalau masakan belum masuk, yang paling enak mana kan kita coba, Pak. Yang paling enak mana nih? Kita kan tahu. Ya. Oh, ini berarti belum. Kurang apa kan kita tanya Pak yang mencoba. Kalau ini kurang ini, kalau ini kurang ini. Nah, pada tahap tertentu, level tertentu, kita udah mencapai konsisten rasa yang dipilih untuk customer, untuk pelanggan kita baru klik. Oh, segini. Jadi resepnya campurannya bumbunya segini, ininya segini, ininya segini, ininya segini gitu, Pak. Nah, itu kan untuk produk nih, Pak. Ya. Nah, sekarang mundur lagi tadi. Yang Bapak menentukan Bapak jadi mau sewa tempat di sini, itu apa nih? Tips and triknya. Jadi biar Bapak Ibu di sini mau buka usaha kan, oh kata Pak Budi kalau nyari lokasi usaha patokannya ini nih, ngitung mobil lewat kah, apa ngitung motor lewat. Nah, boleh Pak, sampaikan gitu Oke, dulu. yang penting tempatnya radius yang berjualan itu nggak berdekatan dengan kompetitor kita. Radius sekitar 500 meter itu masih masuk, Pak. Gitu. Sama itu. Terus kedua, lalu lalang kita cek, kita tungguin di situ. Komunitas perjalanan orangnya di situ berapa, harganya berapa yang masuk, itu yang kedua. Terus kita mencoba tempatnya kayak apa. Kita masuk grid kita. Pertama dari rukonya kayak apa, parkirannya kayak apa. Ini kalau yang untuk kelas ini ya, Bos. Kalau iya. Nah, tapi kalau yang untuk kelas yang biasa pun nggak masalah. Pinggir jalan kaki 5 pun kalau mau kita buka tenda itu juga oke. Yang penting niat kita usaha gitu. Nah, sorry, setelah tempat tadi
udah ada parkiran oke, tempatnya oke, lingkungannya gimana? Nah, padat Banyak. penduduk atau enggak nih Nah, pakai lingkungannya? teknologi Oke. kita atau enggak, terus setuju sama kita enggak? Kadang-kadang kalau ada yang ganggu Iya, sebelah kan karena ada yang ada protes. asap AC. Iya, Ya, iya, iya. gitu bos. Itu sih triknya. Baik, jadi triknya Bapak tadi pilih ya, lihat dulu ada kompetitor berapa jauh dari kita, jangan terlalu Hmm. mepet. Lalu juga harga kita masuk atau enggak, terutama parkiran seperti apa, ya kan? Karena kalau kuliner orang ramai ngantri, parkiran kita enggak mencukupi, bisa kena komplain kan Pak ya, gitu ya. Ya, Terus lihat lalu lalangnya seperti apa, dan ada enggak di sekitar tuh penduduknya padat area atau enggak. Nah mungkin saya tambahkan Bapak Ibu, juga Bapak Ibu dilihat kalau usaha kuliner kalau bisa hindari dari jalan utama. Karena kalau jalan utama atau jalan raya itu kan biasanya mobil cepat ya. ya Nah, itu Pak, agak jarang benar. berhenti tuh. Jadi usahakan memang di jalan-jalan yang bukan bukan jalan protokol. Jadi istilahnya orang masih jalan naik motor nggak pakai helm tuh masih aman. Nah, itu masih bisa tuh gitu kan. Nah, itu tambahannya. Baru tadi apa yang disampaikan Pak Budi, boleh juga tadi yang dibilang mapping. Jadi memang Bapak Ibu kalau mau buka usaha, ini saya sambil tambahkan ya Pak Budi ya. Siap. Nanti bisa bersama Pak Kita Budi sama yang lain sharing-sharing juga. Pak. Pak Yudi, Ah, makasih banyak ini. jadi Bapak Ibu pertama bisa lakukan mapping juga, dilihat jarak 1-2 kilo atau 3 kilo ada nggak kompetitor kita. Kita cek ada berapa banyak nih. Nah setelah mapping lakukan tadi yang Pak Budi sampaikan namanya ATM Pak. Amati, tiru, modifikasi. Jadi Iya. jangan mapping doang. Setelah mapping tahu ada berapa kompetitor kita datengin, kita amati nih. Oh gini ya cara mereka ngolah satenya. Oh ternyata porsinya seperti ini. Kita amati kan. Kita coba nih, kita beli, lakukan juga beli. Setelah kita amati, bisa kita tiru nih Pak. Oh, kalau konsep ramenya dia begini, kita bisa tiru cara promosinya, cara pengolahannya. Nah, terus terakhir tadi ada namanya test food ya Pak. Iya, Jadi tes food. beli beberapa produk kompetitor, lalu nanti kita sandingkan dengan produk kita kasih ke teman-teman atau tetangga, mereka suruh coba. Selama produk kita belum jadi nomor satu, kita belum pede jualan gitu Pak Budi ya. Jadi kalau Iya, misalkan Pak. kita compare ada 4 sate yang paling enak mereka bilang sate kita, nah berarti udah pede jualan gitu ya. Baik, ini beberapa tips dari Pak Budi ya. Tadi saya cuma rangkum doang nih. Oke, lanjut Pak Budi. Sekarang setelah di Pulau Gadung, Bapak buka nih. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak perjalanan usahanya turun naiknya Kak? Nah, itu gimana Pak? Boleh cerita Pak? Sirkus turun naiknya itu cukup menarik juga ya Pak. Karena kan aku di Pulau Gadung itu yang Bapak bilang itu di pinggir jalan tadi ya. Hmm. Tempatku itu kemarin agak masuk dikit. Maksudnya di areal itu, tapi agak masuk dikit. Itu sangat mempengaruhi untuk konsumen kita, penjualan kita. Karena apa? Karena nggak terlihat. Biar kita pasang banner apapun nggak terlihat. Nah, akhirnya saya geser untuk maju mepet jalan seperti yang kita inginkan. Terus tipnya apa Oke. lagi? Biar omset kita bisa nambah. Oh, kita bikinin model sekarang lah Pak. Kasarnya lampu lah segala macam kita Iya. terangi segala macam, terus fasilitas habis makan bisa karaoke atau apa gitu. Iya, Gitu. kita branding ya Pak, branding Ya, biar orang kelihatan gitu kan. Karena kan kalau cuma tulisan kecil banner biasa aja orang nggak nengok ya gitu ya. nah nengok Pak. Benar. Oke, Gitu. oke. Kita Nah, branding. jadi sampai sekarang berarti yang di Pulau Gadung udah berapa tahun Pak berjalannya? Sekitar 5 tahunan kan, 5 tahun 5 tahun ya. gitu. Oke. Nah, Bapak dalam mengelola ini sendiri atau bersama istri nih? Atau dengan Oh, keluarga? Atau ada karyawan? ada. Kita mapping karyawan juga ada Pak. Segitu. Oke, boleh cerita Pak. Ada karyawan itu eh, bukan karyawan ya Pak, mitra kerja lah istilahnya gitu. Mitra kerja, baik. Mitra kerja kita. Aku itu satu job itu di rumah di satu khusus yang untuk masak, satu yang untuk bagian penjualan di warungnya sendiri ada dua, ibu sama istri sama itu mitra kerja saya satu. Terus saya juga masih bantuin Pak. Ntar kalau yang punya nggak ada pelanggan pun kalau mau beli mana bapaknya nggak jadilah gitu kadang-kadang gitu bos Oke, gitu. iya, iya. Oke. Nah, berarti Gitu. berarti yang ngelola ada sekitar 5 orang berarti ya Pak ya, Ya bareng-bareng gitu ya. sih Pak. Nah, tantangannya gini Pak, biasanya UMKM itu yang paling susah kan adalah mengolah mitra kerja atau karyawannya. Nah, kalau dari Bapak, gimana tips and triknya nih biar bisa mengelola karyawan atau mitra kerja biar bisa satu visi misi sama Bapak nih dalam hal mengelola usaha Bapak? Oke, terima kasih Pak Yudi. Untuk mengelola suatu mitra kerja kita ya, mitra kerja yang sama kita itu kemarin
setelah dapat training dari EXU ini luar biasa banget. Di antaranya saya tuh waktu itu tanya dengan yang punyanya orang Limbang yang sangat punya itu Pak Peri ya Pak kalau nggak salah, yang punya full thing market segala macam itu Pak Peri itu kalau ya. Iya kan, Oh ya, Bu Dia. betul. Betul Ya, kan? betul. Saya Betul. menyampaikan, untuk pemilihan mitra kerja ini gimana? Saya sempat tanya gitu, kalau yang MPP batch 1 pasti dari keluarga, dari suku apa, dari apa, gitu. Jawa, dari Bekasi, dari mana? Pak Peri cuma jawab khusus ini, Pak. Peliharalah mitra kerjamu, jadikan keluargamu. Itu. Jadi siapapun kalau udah keluarga yang menjadi keluarga, kalau orang lain tetap kita jadikan kayak keluarga kita sendiri. Apa? Terus dia kasih tip juga. Jadi kita memilih karyawan itu yang benar-benar ada skillnya bisa di situ gitu. Dengan cara ya kita pelatihan, nah paling enggak kan EXU aja berpelatihan, masa kita nggak pelatihan. Iya. Oh, Diajarin ya, di training ya Pak ya. di training dulu gimana. Nah, ada ini nggak Pak? Ada treatment khusus nggak atau perlakuan khusus sih ke karyawan nih biar mereka loyal sama Bapak atau Oke, mitra kerja ini? kalau eh, treatment atau khusus biar loyal sama kerja kita ya Pak. Kalau yang saya lakukan ini gini, kalau dia kan keluarganya juga banyak Pak. Kalau dia keluarganya si mitra kerja ini, otomatis kan tetap kalau itu siapkan uang cash atau berapa. Kalau ada keluarganya datang, tetaplah dikasih seberapa cash. Itu kan cuma tanda terima kasih sama kita kan. Iya. Itu. Terus kalau kita dapat, Jadi itu bentuk perhatian lah Pak ya. ya kalau kita dapat orderan yang lebih banyak atau lagi pasti kita orderannya tinggi, Bonus. tetap kita kasih bonus Pak. Ya itu juga. Jadi itu membangun keratan silaturahmi kita untuk mitra Nah, kerja saya ada kita. pertanyaan nih Pak. Biasanya Oke. kan orang begini, wah jangan ngajak kerja saudara deh, malah repot gitu katanya. Nah, nanti kalau diajak kerja sama saudara kita salah, kita marahin jadi berantem sama keluarga, tapi kita diemin nanti makan hati. Nah, itu menurut Pak Budi gimana tuh? Kalau tentang keluarga, pertama Pak, kalau kita mau merenggut merenggut kita kerja itu, mama nih keluarga nih ya Pak ya, kita dudukin Saudara bareng, ya atau ipar saudara, atau ponakan gitu kan. Nah, kita dudukin bareng, duduk bareng, ada istri, ada kita sebagai mentornya, kita kasih peraturannya. Kalau di kerja, ya tetap kerjalah mitra kerja. Kalau di luar kerjaan ya tetap keluarga gitu Pak. Jadi ada rurunya, tetap digaji. Oh gaji lo segini ya, hak lo ya ada gaji. Jangan seenaknya sendiri datang jam berapa, ini nggak masuk jadi Pak. Kalau itu ada itu diomongin di awal Pak ya, diomongin di diomongin di awal, awal, harus diomongin di jangan awal berjalan gitu. terus kalau emang ada salah ya profesional kita tegur gitu ya Iya, Pak ya. tetap Karena biasa profesional. kendala gitu Pak. Karena biasanya nih banyak Nggak kendala enak gitu ya. bisa dari Bapak iya kan. Saya tegur nanti malah berantem sama keluarganya gitu nih. Banyak biasa curhat-curhatnya. Jadi tipsnya kalau dari Bapak sebelum mulai ajak duduk bareng, posisinya jelaskan bahwa mereka kerja. Ya kalau salah ya ditegur, kalau benar ya dapat bonus gitu Pak ya. Dan Iya, tidak itu ngerembet sih ke Pak. keluarga gitu Pak ya. Itu. Oke, nah ini beberapa tipsnya. Nah, pasti selama ngebangun usaha ini kan banyak tantangan nih Pak. Nah, menurut Pak Budi tantangan terberat apa sih Pak yang Bapak terima? Tantangan terberat yang kita terima itu Pak, kalau memulai usaha itu sebenarnya ide kita banyak tuh Pak, ya kan, tinggal eksekusinya yang paling berat. Eksekusi. Anda sudah di-training oleh EXU selama kemarin, kalau saya udah melalui berapa ya, setengah tahun mungkin ya. Setelah dapat training ya belas, nggak ada udah ginilah. Tapi jangan angan Anda waktu training, wah gue mau jualan teh manis, mau jualan mie ayam, tapi idenya ada, tapi nggak dieksekusi Pak. Jadinya nggak dapat cuan gitu loh. Sama Pak, yang kita kerjakan di suatu perusahaan, kalau kita punya ide kan, punya bisnis segala macam kan, kalau kita buatkan gitu pasti cuannya kan juga dapat Mas. Rewardnya udah dapat gitu loh. Jadi untuk MPP semua yang ada di sini, tolong yang mau menjelang MPP, nggak ada kata terlambat. Mulai sekarang siapa yang punya pengen usaha, tolong eksekusi. Punya ide, tolong eksekusi. Mau usaha apapun, bisnis apapun, silakan. Karena setelah MPP bos, sorry nih, nggak Ya, ada 3 hal. Nunggu mati, berbisnis,
cari bini muda biar awet muda gimana coba? Waduh, yang terakhir jangan ya Pak ya. Enggak Pak, ini bercanda. Enggak bercanda, bener enggak? Income Makanya berkurang, Berarti, pengeluaran bertambah. berarti ya, dari sebenarnya tantangan terberat tuh dari diri sendiri ya Pak ya. diri sendiri Pak. Bagaimana kita berani mulai untuk action gitu ya Pak. Oke, itu Gitu. Karena kan yang banyak nih Pak, tantangan terberatnya ada yang bilang, waduh saya nggak punya waktu atau nggak kurang modal dan lain-lain ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri ternyata kalau dari Bapak, karena versi orang kan beda-beda ya Pak, tantangan iya Pak. terberat orang beda-beda. Tapi kalau dari Pak Budi, tantangan terberatnya adalah bagaimana berani untuk memulai action tadi Pak ya, Usaha ya, memulai usahanya. eksekusinya itu Pak. Nah, Itu tadi ada pertanyaan juga nih Pak. Sudah mulai ada, Bapak Ibu yang lain mau bertanya dengan Pak Budi dengan silakan, perjalanannya beliau, monggo silakan. Karena yang ngobrol kan langsung silakan. praktis ini ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Budi langsung praktis monggo ini. Bu, Pak, Bapak kira-kira Ibu. faktor-faktor kegagalan apa aja yang biasanya terjadi dalam bisnis kuliner ya Pak? Karena kan suka ada rumah makan yang tempatnya bagus tapi kok sepi, ada yang apa namanya rame sebentar habis tutup. Nah, kira kalau menurut pengalaman Pak Budi, faktor kegagalan apa sih Pak yang biasa terjadi dalam bisnis kuliner ya? Kita bicara kuliner lah, gitu kan? Kira-kira apa aja nih Pak yang bikin gagal? Pak, yang bikin gagal waktu kita untuk berbisnis di kuliner, karena kan kuliner itu yang saya penting tadi, kita nggak usah juara nomor satu terus, nggak usah juara nomor satu terus, tapi apa? Komitmen, komitmen di rasa kita, itu yang harus kita jaga. Jangan besok rasanya A, besok lagi orang datang rasanya B, terus lagi pelanggan tadi datang rasanya C. Itu yang sangat mempengaruhi. Boleh Pak, waktu pertama kali banyak Pak pengalaman saya tuh Jadi, kalau jadi eh, mungkin menurut Bapak yang bikin gagal itu biasanya karena rasanya tidak konsisten, Pak ya. nah itu yang tidak Karena konsisten di kunci rasa. bisnis kuliner itu adalah rasa yang konsisten. Hari ini enak, besok nggak enak. Yang bikin Pak Budi enak, yang bikin Ibu nggak enak gitu ya. Jadi Ya. sebenarnya kuncinya adalah konsisten. Jadi salah satu faktor kegagalannya adalah tidak adanya konsisten rasa itu Pak Budi ya. Nah, terus apa lagi kira-kira Pak Budi nih yang faktor gagalnya Dan itu? ya, dan waktu bukanya juga Pak. Jadi kita harus kasih Buka tutup semua, operasional resto ya. iya, buka tutupnya itu harus kita, kalau emang butuh. Saya kemarin dikomplain, Bos, jujur. Komplain Boleh, boleh cerita Pak. semua pelanggan, kok belum buka. Salah saya apa? Karena saya nggak ngasih pengumuman, Informasi sebelumnya. informasi. Itu yang salah. Setelah itu ya dia marah pasti kan. Dan kita harus tetap sabar yang tadi, menemani customer kita yang datang. Oke. Biar dia Berarti tetap faktor keduanya adalah konsistensi buka tutup ya Pak, jam operasional. ya Jadi operasional jangan betul. bukanya kalau lagi hawanya males, ntar deh siangan dikit gitu ya. Kalau atau Iya, enggak, wah kemarin habis rame nih, Lebaran rame mulu nih, sekarang kita libur dulu lah gitu ya. Jadi iya. jam buka tutup harus konsisten Pak ya. Jadi itu salah satu yang bikin juga banyak rumah makan atau usaha kuliner yang tutup. Apalagi nih Pak, yang kira-kira faktor-faktor kegagalan yang tadi contohnya tempatnya bagus, makanannya enak, tapi kok akhirnya bisa tutup gitu kan? Nah, kenapa nih Pak? Faktor apa lagi sih Pak biasanya yang paling penting? Yang paling penting itu semua itu sebenarnya cost ya, Mas. Harga itu juga mempengaruhi cukup banyak loh. Kalau saya bilang, Harga. Nah, harga tapi itu kalau harganya oke Pak. ah, Harganya masuk udah di oke, kantong. Tempatnya masakan rame, enak. Kenapa enak. nggak enak? Enggak, Marketingnya tempatnya bos, makanannya enak Pak. Marketingnya iya. oke, promonya Hmm. cakep. Nah, tapi kok tetap tutup? Kenapa kira-kira Pak? Apa nih yang bikin faktor gagalnya? Faktor gagalnya itu konsisten, rasa konsisten kita Rasa untuk udah oke, konsisten Pak. mencintai ini loh mas. Hmm. Rasanya itu mencintai Tadi itu yang Pak Budi bilang di awal Pak. Biasanya yang bikin gagal satu ada Pak. Masalah mengendalikan atau menghandle keuangannya Pak ya. Nah, pembukuannya. tadi Nah, gimana pembukaan cara saya Pak Budi bisa menghandle keuangan restoran ini Pak akhirnya bisa bertahan? Karena kadang-kadang ada gini Pak, ada yang memang rame Pak restorannya, tapi duitnya nggak ngumpul karena cukup buat operasional bagi gaji karyawan doang, jadi nggak ada lebihan. Nah, ada juga yang eh, dagangannya laku ya cuma bisa buat belanja besok doang, nggak bisa nyimpan. Nah, Pak Budi kan tadi cerita nih udah bisa nyimpan, malah jadi rumah. Nah, ini coba Pak, gimana nih cara ngelolanya keuangannya Pak? cara itu ya Pak Yudi. Mengelola keuangan itu
itu kebetulan ada Menteri Keuangan sendiri, Pak. Oh, hampir rata-rata ya, Pak. Ya, enggak, Menteri Keuangan sendiri dengan propos yang harus profesional benar. Setelah kita hari ini dapat pendapatan itu, mohon maaf untuk semuanya yang berusaha, tolong dipos-poskan. Jadi setelah pulang kerja pendapatan turun berapa dipos-poskan. Jadi untuk pos ini, pos bahan, pos ini, dan jangan lupa untuk pos amal juga harus ada. Zakatnya, betul. Zakatnya itu, Pak. Jadi Bapak setiap ada pemasukan setiap harinya, Bapak buatkan pos-posnya, pos pembelanjaan, pos Iya, gaji Pak. karyawan itu misalkan ya. Lalu juga ada pos untuk yang marketing langitnya nih kan, yang Iya. 2,5%-nya. Jadi Ya, dibikin jalur- pos-posnya ya Pak. Jadi Ya, enggak. jalur langitnya itu, Pak. Oke. Jadi seperti Itu itu sih ya Pak. kuncinya kalau manajemen mau bagus ya itu. Apalagi kalau jalur langitnya itu setelah sholat subuh itu, Pak. Masukinnya itu bismillah Nah, lah kita. kalau kita berarti kan itu kan sudah Bapak sudah tahu ya berapapun yang masuk uangnya sudah ada posnya masing-masing ya. Jadi Bapak uangnya nggak ngegulung kan ya. Nah, yang penting lagi kadang gini Pak, kan Bapak Ibu kadang-kadang suka tidak bisa memisahkan keuangan pribadi sama keuangan usaha. Ya, jangan Nah, sampai menurut dicampur Bapak aduk itu, gimana nih? Bos. Nah, menurut Bapak gimana? Ini, Pak, emang itu harus jangan dicampur aduk ya. Keuangan pribadi dengan keuangan yang kita dari usaha. Benar, jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, tumbal atau menutupi. Oh, ini gajian terus ganti buat gajian ini. Jadi emang nggak boleh gitu, Pak. Tetap komitmen di posnya masing-masing. Jadi kalau ini memang duit usaha ya duit usaha, hasilnya per bulan hasilnya berapa gitu loh, Pak. Kan banyak banget Pak posnya. Untuk karyawan, untuk listrik segala macam itu udah kita pos-posin. Ya pulang kita jualan itu ya pendapatan hari ini berapa ya kita berkira pokoknya berapa persen gitu Pak, cara yang ngatur gitu. Tapi kalau sampai dicampur adukkan dengan uang pribadi itu pasti akan. Jadi poin pentingnya Muncul. salah satu yang bisa bikin gagal ya tadi ya Pak, tidak memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha ya Pak. Iya Pak. Gitu. Oke. Nah, Pak ini ada pertanyaan lagi nih Pak kira-kira. Untuk omset atau modal pertama itu sama pendapatan 1 bulan itu kalau bisa gimana Pak? Berani berapa nih untuk buka kuliner? Atau mungkin untuk ini boleh langsung ya Mbak Dia ya? Pertanyaan langsung ke Pak Budi ya? Ya, silakan. Silakan. Silakan Mas. Silakan Pak Agus. Pak Agus Hermawan. Wah, ini Monggo Pak Agus. silakan Pak Agus. Langsung nanya Pak Budi Pak Assalamualaikum. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Monggo Pak. tadi saya itu terus ya mengamati terus lah ya pembicaraan Pak Budi sama Pak Yodi sendiri ya. Itu karena ini saya juga kan di dalam ini masuklah itu bekerja lah ibaratnya gini, punya sesuatu yang ya ibaratnya sebagai usahawan lah gitu ya, usaha tapi kecil-kecilan. Nah, jadi saya mengamati Bapak Budi ya tadi terus berjalan sambil ya saya juga ya mengalami lah begitu, apalagi saya sekarang lebih parah lagi kalau saya. Kalau Pak Budi itu lanjut lah gitu ya, bagus. Kalau saya rungkat gitu. Ya, rungkatnya gimana lah gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin ini bagi-bagi pengalaman gitu ya. Silakan Pak. Buat Pak Budi sendiri dan Pak Yodi lebih tahu karena krisis Pak Agus itu lebih hancur daripada orang lain gitu. Memang pernah mengalami, tapi jiwa ini kan rasanya terpanggil lagi kalau ibaratnya sering berdiskusi terus atau ya saling screening lah gitu, saling berbicara mengenai perbisnisan gitu. Seperti ini perjalanan Pak Budi, saya juga terketuk lagi bagus sekali Pak Budi. Cuman jadi pertanyaan saya ke Pak Budi sendiri, Pak Budi ya, yang tadi dialami oleh Pak Budi sendiri, ya ada kegagalan atau itu, jangan takut lah. Kalau saya mendorong lah gitu ya, mendorong karena mungkin kalau seseorang yang sudah tumbang itu seperti ya tumbang ke bawah, mungkin ingin bangkit kan gitu.
Nah, secara tidak langsung saya mendengar terus ngobrol-ngobrol Pak Budi itu lebih spesifik mengenai dalam hal tadi kegagalan atau terus apa itu modal pertama ataupun modal ya istilahnya ada dibagi-bagi antara oh ini untuk belanja untuk apa gitu ya itu lebih bagus ya Pak Budi. Kalau saya sendiri enggak begitu keuntungan ada gerak masuk Kumpulin ya Mas. ke keuangan ke Menteri Keuangan. Saya juga bingung mengalami gitu kan. Kalau udah masuk Menteri Keuangan nggak bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kan modal dari saya sendiri itu keluar gitu. Jadi ibaratnya sesuatu yang membanggakan kan. Saya membanggakan kepada Pak Budi sendiri. Berlanjutlah terus Pak Budi, jangan mundur gitu. Jangan seolah-olah orang lain ada gagal, Pak Budi jadi menciut gitu. Kalau menciut itu jangan, terus aja Pak Budi ya karena saya mengalami Pak Budi ya gitu. Jadi jangan sampai Pak Budi sendiri itu ini harga ini naik. Kata tadi kan naik. Ya memang kalau untuk belanja itu naik. Apa itu dagingnya? Ya maaf ya Pak Budi ya saya bukan ini ya. Saya tahu lah gitu. Terus seolah-olah malahan ibaratnya pengeluaran itu lebih malah melambung gitu kan Pak Budi maaf ya. Tapi Pak Budi sendiri ya seolah-olah tadi udah di hub itu bagus. Terus kalau bisa lagi ada modal yang tersembunyi lagi Pak Budi, ibaratnya udah MPP sekarang kan belum gaji, yang satu lagi belum turun, tak simpan dulu itu buat kalau saya kan invest gitu, diinvestkan gitu. Alhamdulillah saya juga mungkin kalau tumbang sekali belum gitu, tapi ada sisa invest gitu, uang invest lah seperti ke bank ataupun ke hal yang lain gitu. Oke, Itu Pak aja Agus, dari ya. masukan dari saya, Pak Budi. Mohon maaf ya kalau ada ya apa cerita omongan-omongan yang tidak enak itu gimana ya. Maaf ya Pak Budi. Ya, Pak Yodi, salam. Bagus, Dari terima Pak kasih Agus. banyak Pak Agus. Ya, Terima kasih, selamat Pak. Oke. Monggo. Ya. Jadi maksud Pak Agus itu adalah Pak, maksudnya kalau udah ini buka cabang lah Pak gitu. Jadi Tapi Bos, maksudnya sorry ini ya. Ini pengalaman satu yang paling saya rasakan. Kemarin itu sebelum buka lagi ya, setelah dari Rawamangun ini ya. Setelah dari Cipinang Jaya ini, istri saya sakit itu malah ada tantangan orang terdekat kita. Pokoknya kalau ini aku nggak ada kerjaan lagi, nggak buka kuliner lagi, aku mau pulang kampung. Malah gitu Bos, ditantangin gitu. Mau nggak mau kamu harus carikan tempat. Gitu, jangan pulang kampung, jangan. Pak, tapi saya mau tanya Pak Budi gini. Kan tadi Bapak sempat tutup, gagal, terus ngalah lagi. Ya, pasti juga yang lain sama ya, pernah ngalamin. Pak Agus juga sama, usaha ini tutup, terus buka usaha lagi, gagal lagi. Faktor apa sih Pak yang Bapak bikin mau setelah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi? Kan banyak juga yang setelah jatuh nggak berani bangun lagi. Ada yang jatuh bangun 2 kali, 3 kali nggak berani bangun lagi. Nah, kenapa Bapak setelah istilahnya kan ini ada fluktuatif ya Pak, naik turun kan? Tapi kok mau jalan lagi dan akhirnya sekarang yang pasti bisa bertahan sampai ke tahun ini. Nah ini boleh nih Pak, tips and triknya seperti apa Pak? Boleh dijawab Pak? Ya, untuk pengusaha semua. Ini calon pengusaha semua nih Bos yang ada di sini kelihatannya. Jadinya kita jangan takut gagal. Intinya itu. Terus tetap semangat, manfaatkan dukungan orang yang terdekat kita. Istri kita rangkul, kita ajak untuk mensupport usaha kita, anak kita untuk mensupport usaha kita, semuanya. Jadi intinya jangan takut gagal sebelum mencoba. Kalau saya udah kemarin sekali udah gagal, terus saya nggak mau lagi, padahal kemarin saya ada hasilnya, kenapa saya nggak terus ini? Itu loh Pak. Kita timbul semangat lagi, adrenalin untuk tantangan itu lagi. Gitu. Pak Budi, maaf Pak Budi, suaranya tiba-tiba kecil Pak Budi. Wow. Iya. Kecil sih. Oke. Jadi ya semangatnya utama. Nah, motivasi utamanya apa sih Pak? Motivasi terbesar Pak Budi untuk buka usaha ini gitu. Kan sebenarnya kan, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya kan kalau sudah pendi atau sudah pensiun kan, sudah MPP kan
sudah selesai kan, dapat istilahnya sudah dapat dana cukup lah ya. Belum lagi kan pasti putra-putrinya ada yang sudah bekerja bagaimana. Terus kok masih mau buka usaha, motivasi terbesarnya apa sih Pak? Motivasi terbesarnya itu yang pertama Pak. Kenapa nggak habis pensiun di rumah aja Pak, ngasuh cucu, jalan-jalan Cucu gitu udah kan? ada Pak. Sebenarnya cucu juga udah ada. Nah iya, maksudnya kenapa Bapak malah mau, kira-kira motivasi terbesar Bapak buka usaha usaha ini apa gitu? Eh, Pertama Pak, sorry ya, ini setelah MPP nih, maksudnya setelah pensiun aja dulu ya. Kita untuk Ya, yang ada di sini ya. Pertama katanya, saya tuh pertama dapat training yang bagus itu dari Mas Aki ya Bu, itu yang siapa Bu? Oh yang Saki ya. Coach Yaki. Pak Jaki, ya Coach Oh, Jaki. jadi tolong untuk semua yang ada di sini setelah memasukin masa pensiun, kita bangun spiritualnya dulu dari atas. Apa? Satu, ya paling nggak kan kita punya uang Pak. Sorry nih ya, pokoknya Ya. bukan karena mampu. Muliakan keluarga dulu. Ajak umroh bareng. Setelah itu kita baru membuka bisnis. Itu. Biar untuk apa membuka bisnis? Pertama, jangan sampai saya udah pensiun dari AM, pagi-pagi masih pakai baju AM berangkat kerja gitu kan. Setidaknya saya udah ganti kostum. Pensiun itu bukan mati, tapi Ya. pensiun itu untuk lebih Mulai masih hidup bisa baru. berkaya, mulai hidup baru. Ganti Jadi kostum, bukan pensiun itu bukan akhir ya segalanya Pak. bukan. Nah, Jadi kita buka casing lagi, kita ganti casing. Di mana casing kita harus jalankan itu. Yang belum menjalankan segera mulai. Itu emang harus sibuk, harus semangat, gitu Pak. jadi kalau boleh saya rangkum, sebenarnya motivasi terbesar Bapak adalah biar setelah pensiun Bapak punya kehidupan baru. Ya Jadi iya, mati. Nggak di iya rumah, gitu nggak Pak. pikun ya Pak ya, nggak bercucu Iya. doang. Jadi nggak linglung pagi-pagi pakai seragam mau berangkat kerja gitu Pak ya. Jadi motivasi terbesarnya bukan karena ekonomi Pak, tapi lebih karena tadi dari spiritual, terus kedua ya biar punya kehidupan baru. Tuh, ya itu berarti itu ya Pak. Kan ada juga yang motivasi terbesarnya apa sih? Ya saya pengen memperbaiki ekonomi keluarga. Ini kan biasanya kalau yang masih ini ya Pak. Tapi kalau yang rata-rata yang pensiun kan tadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengendalikan ya Pak ya, batin kita, pikiran kita menghadapi masa pensiun. Kan ini Iya yang Pak. paling besar kan tantangannya. Iya loh Bos. Dan ini bisa jadi motivasi terbesar sebenarnya untuk membuka usaha tadi agar kita punya kehidupan baru di depannya. Nah, oke. Apalagi Pak Budi kira-kira tips and trick yang bertanyakan. Bapak Ibu yang lain ingin bertanya boleh ya. Monggo Tapi Bos, tadi yang ada, bertanyakan. ada dari Pak Surono ya di Sudarsono Pekanbaru. dari Sudarsono, CIMB Pekanbaru, pensiunan mau Pekanbaru. belajar langsung dari Bapak nih untuk bikin sate ini. Malah kalau bisa buka di Kota Pekanbaru. Nah, Pak, Wah, boleh Pak. Nanti Pak Sudarsono silakan Pak. Nanti kalau mau naik boleh Pak, silakan dibuka aja Pak ngobrol langsung. Pak Sudarsono. Monggo Pak, mungkin mau langsung tanya ke Pak Budi silakan. halo Pak Mas Darsono. Siap Pak Coach Yudi, semoga kita bisa bermanfaat buat orang lain lah Pak. Ya. Jadi Bapak, kalau ada yang peserta di sini yang ingin belajar langsung dengan Pak Budi berarti boleh Pak ya? Boleh Pak, sangat boleh sekali. Tolong datang ke warung, kita sharing apa yang perlu kita jalankan, berapa modalnya pun kita kasih. Andai kata gini Pak Bos, sorry. Yang mau sharing, Anda mau buka di mana, saya ajarin dulu, kita bikin SOP-nya. Semua kita trip-trip, kalau belum bisa ngambil dari saya, setelah Anda lari, silahkan mau jalan sendiri. Pada dasarnya prinsip saya, mengasih ilmu ke semua orang itu kita nggak akan miskin Pak. Itu intinya. Kita akan Baik. lebih bermanfaat itu Pak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin belajar dengan Pak Budi, boleh ya nanti minta kontaknya di Mbak Dia ya. Mungkin nanti Oh boleh, izin Pak Budi kalau monggo. boleh nanti Bapak Ibu silakan kontak ke Mbak Dia, nanti biar langsung berhubungan Pak Budi. Pak, setelah tadi banyak perjalanan ini, berarti Bapak lebih yakin ya Pak. Nanti kan Bapak pensiun kapan izin Pak? Pensiun itu di Juni 2027 Pak, tanggal 9. 2027. Tapi kayaknya udah nggak sabar malah pengen pensiun duluan nih Pak. Kan ada jalan Tapi ya. gini Pak, anak-anak yang di sini malah kok udah pensiun sih katanya gitu, nggak percaya kalau mau pensiun pada rata-rata pertanyaannya itu. Belum males katanya gitu. Iya. Nah, sekarang gini Pak, berarti Bapak kemarin pasti semua Bapak Ibu lihat ini ya, berarti ikut kelas BMC kan Pak ya? Iya. Ya, di BMC itu kan ada beberapa komponen ya Pak, tapi saya nggak bahas banyak lah. Pertama,
pasti kalau namanya buka bisnis kuliner tuh yang kita pilih kan adalah siapa sih yang kita target kan? Customer segmennya Ya, siapa? pastor segmennya Nah, siapa? kalau dari Pak Budi sendiri, customer segmen itu targetnya siapa? Karena menurut saya dari semua komponen di BMC itu, yang paling penting pertama adalah customer segmennya, Pak. Karena dari customer segmen itu mempengaruhi semuanya. Contoh, kalau kita mau menargetkan untuk misalkan pelanggan kelas atas gitu kan, otomatis kan berpengaruh terhadap apalagi harganya kan. Kita mau jual mahal, otomatis pengaruh kemana Pak? Ke dekorasinya, tempatnya, pelayanannya, dan lain-lain. Jadi yang paling utama adalah customer segmennya. Dan kalau Pak Budi sendiri, customer segmennya mana yang ditarget nih Pak kira-kira? Pak Yudi dan Mbak Nanti Diah dan cocoknya gitu ya. ya, yang hadir di sini untuk segmen customer-nya saya ambil itu jujur Pak, itu untuk semua kalangan. Kenapa untuk semua kalangan? Karena saya udah tahu ring harga ini masuk di mana. Kalau harga segini ya masih mampu lah semuanya. Terus kita juga ambil paket di bawah itu kalau Mas saya paketnya separuh gitu. Oh, silakan tidak apa-apa. Terus apa? Kalangan anak muda, kalangan orang tua pun kalau memang rasa kita konsisten dan cocok pasti dia akan menyukai. Apalagi kalau kita untuk menggait anak muda, apa segmen yang kita harus sediakan? Mungkin musik, mungkin Oke. iya kan Pak? Jadi Banyak nanti customer segmen itu menyesuaikan Pak ya untuk dengan ya, customer yang kita pilih ya. Jadi ya ke ya, dekorasi tadi kalau customer segmennya anak muda ya kita kasih musik, tempatnya nyaman buat nongkrong gitu ya Pak ya. nah Nah, itu Pak. jadi kita sesuaikan ya Pak. Sesuaikan. Oke. Jadi Pak, ya, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari Bu Dewi. Nah, ini sama seperti tadi Bapak udah alami nih. Cuma kalau Bapak kan ngalah nih ya. Nah, Pak Budi gimana kalau suami beda passion? Jadi kita jalan sendiri, sementara di sini yang mau pensiun tuh suami. Nah, gimana? Jadi dia bilang ya, tanyanya Pak, Pak suami beda passion dengan Bu Dewi. Nah, jadi Bu hmm, Dewi jalan sendiri nih Pak. Padahal yang mau pensiun tuh suami. Menurut Pak Budi gimana kira-kira? eh, pendekatan Bu, pendekatan ngomong bareng. Sebenarnya apa sih tujuan kita? Kita kan udah Bapak ini udah mau pensiun. Ayolah kita bikin kehidupan baru setelah pensiun ini. Mungkin Ibu Dewi kan udah jalan nih, iya kan Pak? Mungkin tinggal Ya, ya. Jadi Bu Dewi tinggal dia lah passion sama Bapak. ya beda kan Yang maksudnya. mau justru yang mau pensiun Nah, Bapak nih bukan Bu Dewinya, tapi Bu nah, Dewi jadi jalan sendiri. Nah, jalan kira-kira menurut sendiri, Bapak tadi ajak ngobrol apa lagi Pak? saling saling mendukung Pak. Istilahnya saling mendukung antara bapak, antara saya dan istri kan acaranya gitu bos. Jadi saling mendukung. Ungkapkan secara terbuka apa tujuan kita. Ntar kalau dia udah tahu hasilnya, pasti dia akan mengikuti kita. Kita benar ya Pak, maksudnya gitu loh. Kita Ya. terbuka. Kalau kita akan tahu hasilnya, emang yang nggak mendukung kan waktu pertama kali mau pensiun kan, dia udah mau pensiun tapi tidak mendukung dengan usaha kita kan, gitu kan. Itu kan yang dimaksud. Tapi secara tidak langsung kalau dia ntar di rumah tinggal diam apa, dia akan tertarik. Kita kasih tip-tip Pak daripada ini. Jadi keterbukaan Pak untuk Oke, memulai nah itu. jadi kalau Bu Dewi ini Pak, suaminya pengen lebih ke usaha yang kayak peternakan, Ah, perkebunan, yang memang slow living lah, jadi nggak hiruk pikuk ibu kota. Sementara kamu mungkin ya Bu Dewi itu eh, usahanya lebih di eh, kota lah ya, jadi kan beda nih latar belakang. Nah ini gimana nih Pak? Atau mungkin Bu Dewi kalau mau enggak, langsung kalau mau sharing on mic, monggo Bu Dewi boleh langsung Bu dengan Pak Dewi, Budi. Silakan, Bu Dewi. Boleh on mic, Pak, Bu. Disilakan. Ya, Pak Budi, terima silakan, Bu. kasih Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Waalaikumsalam. Dewi. Ya Pak, kebetulan saya usaha sudah berjalan ya Pak, tapi lebih ke apa kuliner online ya Pak. Nah, mungkin karena sekarang ya tadi kan saya dengar harus ada pemisahan apa keuangan ya, bisnis dan rumah tangga. Nah, saat ini masalah saya di sana ya Pak, jadi nggak kelihatan gitu hasilnya gitu. Nah, Nah, sementara selama ini sih keuangan keluarga banyak saya tutupin dari usaha saya gitu. Jadi suami tuh berpikir kayaknya nggak ada hasilnya deh gitu. Nah, jadi dia tuh kayaknya nggak pede gitu dengan bisnis yang ini.
Kayaknya kalau kita terusin nggak ada hasilnya. Saya sendiri secara ini sih saya merasakan ada hasilnya gitu. Benar. Cuman karena saya campur aduk antara uang pribadi dengan uang bisnis, jadi nggak tampak gitu loh Pak. Karena ini masih saya boleh dibilang masih otaknya semua ada di saya gitu Pak. Jadi saya mengerjakan dari processing, dari konsep segala macam, marketing adanya di saya kayak one man show lah ya Pak ya gitu. Seperti itu Pak. Jadi kayaknya suami saya tuh enggak deh, aku lebih ke tertariknya dengan bidang slow living gitu. Nah, saya kan jadinya agak berbenturan gitu Pak. Tadi kan tadi dibilang bisnis saya tuh lebih banyak ke kota. Kalau saya ikut di sana, kayaknya bertolak belakang gitu loh. Gitu Pak. Ya, kasih Pak. Oke, apa Mas Yodi atau saya yang jawab nih? Kalau saya ya, Oh, Pak dari Budi aja jawaban yang saya jawab dulu. Pak. Saya mundur dulu Ya, Pak. Kalau mundur sulit dulu, Bapak Pak. aja yang jawab. Silakan Pak Budi. Maksudnya berdasarkan experience Bapak ya, karena kan main juga sama. Sebenarnya kalau catch-nya sama ya. Ibunya make up, Pak Budinya bau asap kan di sate kan. Tapi kalau kemarin kan Pak Budi yang lebih memilih mengalah nih. Salah. Nah, berdasarkan pengalaman ini kira-kira dengan tadi eh, apa yang dihadapi Ibu Dewi, kira-kira Pak Budi bagaimana nih memberikan saran dan masukan berdasarkan experience Pak Budi. Silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Dewi, sangat menarik banget ini. Karena apa? Menyatukan dua kutub nih. Ya Pak, Pak Yodi. Betul, Jadi betul, betul Pak. iya kan. Jadi emang Bu, mohon maaf untuk keuangan sekali lagi jangan sekali-kali dicampur dengan keuangan pribadi. Kalau bapaknya merasa tidak usaha ibu nggak ada hasilnya atau gimana, ibu tinggal pakai data. Sorry Bu, apakah sudah ada data untuk close up pemasukan dan pengeluaran tiap harinya atau belum? Nah, setelah itu kita totalan di dalam sebulan itu keuntungannya ada berapa. Kalau bapak mau nanya, kita tinggal mengajukan, nih loh Pak, ternyata usaha ibu itu dalam sebulan menghasilkan segini. Jadi ada data realnya gitu Bu. Kalau aku sih gitu. Jadi Menteri Keuangan saya emang harus benar-benar keluar masuk keuangan itu harus dicatat Bu. Flash flow-nya itu harus benar-benar ada. Jadi ada pembuktian lah gitu. Itu sih Bu. Kalau aku tips saya gitu sih. Biar bapaknya percaya loh ini ada Pak hasilnya sebenarnya. Tapi bapak nggak tahu karena aku pun selama ini mungkin ya Bu Dewi ini nggak mencatat close bond-nya Pak gitu atau dibikinin Excel atau oh pengeluaran bulan ini berapa pendapatannya berapa oh saldonya berapa ini masih bisa putar gitu loh. Itu sih Bu kalau tip aku. Kalau yang Ya. kurang itu Mas Yodi monggo ditambahin Mas atau Mbak Dia. Sudah cukup sih Pak sebenarnya. Jadi memang benar juga Bu, mungkin eh, memang pengen kita pertama memang pembukuan keuangan usaha dengan pribadi itu memang harus pisahkan. Malah lebih baik lagi rekening dipisah kalau kita taruhnya di rekening ya. Iya, iya benar. Nah, jadi kalau rekening bisa Pak, rekening penjualan atau usaha kita sendiri itu, jangan dengan rekening. Jadi kita tahu plus minusnya usaha kita nih. Karena kalau kita gabung nggak ketahuan, uangnya kan kecampur nih, gitu kan. Akhirnya sebenarnya misalkan oh ini udah nggak bisa dipakai nih uang usaha kan udah minus, tapi karena kelihatannya digabung di pribadi kelihatan masih banyak aja kan. Jadi akhirnya ambil ke minus. Itu yang pertama. Jadi memang harus dipisahkan rekeningnya ya Bu Dewi. Terus yang kedua pembukuan tadi ya benar kata Pak Budi diskusi Bu. Jadi kita laporkan pembukuannya ke Bapak. Ini loh Pak, usahaku, ini pembukuannya, ini modal awalnya sekian, ini udah ada pemasukan transaksi sekian, ini ada ada margin sekian gitu kan. Jadi mungkin dengan data itu bisa lebih ini ya Bu, membuka mungkin Bapak mindsetnya lebih oh oke, ternyata ini ada potensi besar loh kalau diseriuskan gitu kan. Mungkin bisa begitu Bu. Nah, jadi memang itu lebih baik ada pembukuannya. Nah, yang ketiga mungkin gini Bu, nggak masalah kalaupun misalkan Bapak akhirnya nanti mau slow living, Bapak Ibu ikut, tinggal pendelegasian. Nah, kira-kira memungkinkan tidak usaha Ibu ini didelegasikan, misalkan dalam arti kata dengan pasang karyawan. Jadi Ibu yang kontrol atau Ibu yang manage cuma ada karyawan. Jadi kan bukan berarti kalau beda passion terus eh, Ibu ikut Bapak nanti akhirnya usaha harus tutup kan nggak juga. Kan ada beberapa usaha yang bisa kita pasang karyawan ya.
kita delegasikan, jadi bisnis tetap jalan, cuma semua main masternya tetap di kita. Nah, mungkin itu tambahannya nih Bu Dewi dari saya gitu kan. Jadi berapa poin tadi yang kita dari Pak Budi adalah tadi ya apa pemisahan pembukuan. Terus kedua tadi ada rekening ya dipisahkan pribadi dengan usaha. Yang ketiga, kalaupun misalkan harus ibu ikut dengan bapak, kan usaha nggak mesti tutup. Jadi bisa dengan pendelegasian agar usaha tetap bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Bu Dewi ada tanggapannya Bu, silakan. Kayaknya Monggo benar. Bu Dewi, Ya Pak, monggo. kayaknya emang intinya sih ya itu ya kali ya Pak. Karena kemarin kan suami masih situasi apa masih bekerja ya Pak. Jadi Iya. si istri tuh merasa cuman buat iseng kita sendiri gitu loh. Jadi buat buat ini kita sendiri lah nggak memikirkan nggak sebagai apa ya pencari utama ya pencari Iya, rezeki. Jadi mendukung ya Bu, iya mendukung jadi untuk lebih ini. jadi eh, itu kelemahan saya ya itu Pak. Kalau rekening saya dipisah. Tapi jadi semua alur keluar masuk di rekening itu. Tapi kalau lagi nggak ada duit di rekening utama ya diambil juga. Dicopot juga ya Bu. Apalagi kalau udah lihat nominalnya agak lumayan diambil juga. Iya, benar. Nah, gini Bu, Ibu baiknya hitung sedikit. Ibu pisahkan. Jadi bos kira-kira berapa persen sih Ibu bisa pakai? Jadi ada limitnya Bu. Jadi Bu harus tahu nih, oh saya misalkan dari keuntungan, contoh lah ya Bu, dari keuntungan Ibu itu kira-kira berapa persen sih Ibu bisa pakai? Karena kalau lebihnya tuh bahan baku. Nah, yang jadi masalah biasanya gini Bu, kenapa akhirnya minus? Karena uang bahan baku pun kepake gitu. Misalkan dapat 10 juta. Misalkan anggaplah uang bahan baku ini 5 juta. Jadi yang bisa pakai kan 5 juta. Kadang-kadang kita over, kita pakai. Akhirnya bahan bakunya, uang bahan baku kepake uang modalnya nih. Jadi uang modal tuh biasanya banyak yang kepake. Akhirnya barang habis, uang habis. Nggak bisa belanja lagi kan gitu ya, Pak Budi ya. Iya. Iya, Pak. Jadi memang harus diperhatikan gitu. Walaupun oke satu rekening nggak masalah nih Bu. Tapi Ibu harus tahu dari uang yang ini nominalnya setiap nominal yang masuk itu berapa persen yang Ibu bisa pakai. Uang modalnya berapa? Nah, uang modal inilah yang jangan dipakai gitu. Tapi memang Oke, agak oke. berat Bu. Emang kalaupun bisa rekening tetap aja kan kalau kita pegang apa namanya kadang-kadang yang nyambil dari sebelah juga gitu kan. Mungkin Iya, tambahan tadi Bu, Ibu tadi untuk biar dapat lebih ini dari Bapak, dukungan Bapak, Ibu bisa kasih pembukuannya. Dengan ya betul pembukuan yang Pak. bagus, kelihatan potensi usahanya bagus, ya mungkin itu Bapak lagi, wah ini bisa potensi nih bisa mendukung lebih jauh usahanya. Mungkin gitu Bu tambahan Ibu Dewi. Ya kalau dia sih lihat ya Pak, dia lihat apa ininya ya penjualan saya tuh lihat gitu. Ya. Apa aktivitas saya tuh lihat dia gitu. Cuman dia nggak ngeliat hasilnya Pak. Karena Ibu kalau untung diumpetin ya Bu, kalau rugi doang Pak, rugi tambahin modal gitu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya perlu nggak sih Pak, misalnya dalam suatu bisnis itu kita menggaji diri kita sendiri juga gitu. Jadi Wah itu eh, wajib Bu. Jadi ya, dalam Ibu mm, menjalankan usaha nih, kan ada mm, dua versi Bu. Ada yang tipenya, udah saya keuntungan berarti milik saya. Ada yang mm, begitu, ya, ada juga yang memang Ibu harus menggaji diri sendiri. Ibu mau berapa digajinya nih? Nah, Ibu harus pisahkan. Jadi kalau usaha Ibu aja belum bisa menggaji Ibu, berarti belum belum berjalan untung usahanya. Jadi itu mm, ya itu tanda apresiasinya, tapi kan disesuaikan dengan pendapatan kita ya. Misalkan nih, oke saya mau gaji deh, gaji saya sebulan 2 juta atau 3 juta. Nah, otomatis dari pendapatan Ibu itu nanti semuanya, itu Ibu harus pisahkan juga untuk gaji Ibu 3 juta. oh, Jadi karena gini, kalau Ibu misalkan, oh saya dapat untung nih 5 juta, bersih gitu kan. Tapi ibu kan nggak ngitung, nggak tenaga ibu, pikiran ibu, warawirinya, bensin, operasionalnya, telepon ibu nggak hitung tuh. ya, Nah itu namanya ada kalau kita bicara di BMC Bu, ada namanya tadi, namanya cost struktur Bu. Cost mm, struktur itu bos buat, ada namanya variable cost dan fixed cost. Nah fixed cost ini bagiannya apa sih? Fixed cost itu adalah biaya tetap Bu. Contohnya apa? Gaji karyawan, sewa tempat, bayar apa namanya wifi itu masuk di Fiskos Bu yang tidak berubah. mm. Mau mau sepi mau ramai kan segitu aja tempatnya. Gaji karyawan juga sama. Nah ibu bisa masukkan gaji ibu di situ juga.
Kalau variable cost adalah biaya operasional. Contohnya apa sih? Bensin. Misalkan ibu kalau online pasang iklan, kalau kuliner belanja, bahan baku itu di biaya operasional atau di variable cost. Nah, ibu masukkan. Tapi memang ibu namanya menggaji di situ wajib. Jadi jangan Hmm. jangan dipikir gini. Contoh nih paling simpel gini, Bu. Wah, saya mah jualan nasi uduk Mas Yodi. Iya, modalnya 200.000. Kalau habis dapat 500.000, berarti saya untung 300.000. Nah, ini kan begitu ceritanya, Bu ya. Padahal 300.000 kan ibu harus mikir nih. Ada gasnya, terus ada tenaga ibu yang masak, ya kan. Beli kemana, kan gitu. Jadi kalau hitung-hitungan orang dulu begitu. Jual nasi uduk Hmm. modal 200 dapat 5.000, untung 300.000. Tapi tidak tadi gaji tenaga nggak dihitung, gas nggak dihitung dan nggak dihitung. Jadi untuk kita wajib menggaji diri sendiri, Bu. Ibu mau berapa nih? Oh, saya mau digaji sekian. Nah, itu wajib ibu keluarkan. Atau tadi intinya setelah dikeluarkan semua keuntungan milik ibu. Setelah dipotong pengeluaran tadi. Itu juga bisa. Tapi kalau ibu mau memasukkan, misalkan ibu bikin nih kecil-kecilan usaha. Misalkan ibu jadi agen properti, ada karyawan dan segala macam. Ibu sebagai apa di situ? Nah, ibu layaknya mau digaji berapa? Nah, penghasilan kantor itu harus bisa menutupi gaji ibu dan gaji yang lain. Jadi kita wajib mengapresiasi diri kita dengan dibayar, Bu. Itu Hmm. kira-kira, Bu Dewi. Ya, berarti masuk ke APP ya, Pak? Iya, jadi bukan di HPP, Bu. Jadi masuknya itu memang ada di biaya tetap tadi. Jadi kalau HPP ini kan Hmm. hitung-hitungan produksi dengan biaya operasional. Termasuk Hmm. ada di dalamnya ada marketing. Ya. Misalkan ibu bikin fashion nih, bikin baju, kan udah ada nih Bu, hitungan jahit Ya. segala macam ketemu nih. Hmm. HPP-nya satu baju model sekian. Itu baru HPP dasar dari produk. Untuk menentukan harga jual, ibu kan tambah lagi namanya adalah tadi biaya operasional atau marketingnya. Ibu tambahkan biaya marketingnya berapa, biaya operasional berapa. Baru ketemu harga jual. Itu dari harga jual. Jadi bukan HPP. Ibu Oh, masuknya adalah tadi di fixed cost. fixed cost. Biaya tetap bulanan ini apa yang ibu keluarkan. Hmm. Nah, jadi nanti setelah Oke. pendapatan omset ibu 1 bulan, dikurangilah tadi biaya tetap tadi, fixed cost tadi. Itu apa? Hmm. Gaji ibu, masukkan gaji ibu berapa? Misalkan 5 juta, masukkan 5 juta. Gaji karyawan berapa? 3 juta, 4 juta, masukkan. Nah, ibu masukkan di situ. Jadi Siap, kalau siap. HPP itu lebih ke produk, modal produk plus ini biaya operasionalnya bisa masukkan di HPP juga situ. Gitu, Bu Oke. Dewi. Iya Pak, satu lagi Pak, kalau Mangga. boleh usul Pak untuk Hmm, sesi sharing selanjutnya eh, yang online lah Pak gitu, marketplace gitu Pak. Oke, bicaranya kita Heeh. bicara Karena TikTok ya, TikTok Shop ya, ya, Tokopedia, ya Shopee Pak, ya, karena kan affiliate. memang zamannya ya Pak Ya, gitu. betul, betul, betul. Mm-mm. Navigator, Pak. Dia mau jadi navigator. Enggak Pak. Saya Navigator. kebetulan saya punya toko di Shopee, cuman saya nggak aktif gitu. Ya kan Ah, mungkin dapat sharing dari teman-teman juga gitu yang sudah biasa ya gitu. Gimana Ibu cara tahu. menaikkan omset? Hmm? Oke, ya nanti bisa bikin live shoppingnya juga. Lalu Ibu tahu Ya. Bu, untuk rating dan reviewnya Shopee bisa dibeli? Tahu Hmm, lah, bos. Reviewnya. review Lalu untuk follower toko, follower Belum belum. toko. toko bisa ditembak, bisa dibeli, Bisa Ibu tahu ya. tembak. Nah itu Bisa. nanti ada Iya, kelas itu itu Mas. dia Pak, yang fake fake order kayak gitu-gitu ya Ya, Pak. ya, ya. Kebetulan kebetulan saya juga kemarin ikut sekolah Shopee sih Pak, seller Oh, sekolah Shopee Shopee ya, berbayar. mantap. Berbayar, cuman kok kayaknya nggak maksimal. Mungkin kalau ada sharing langsung dari teman-teman yang memang udah terjun di sana kan lebih enak ya Pak, gitu. Siap. Nanti bisa Ya. dijatuhkan oleh Mbak Dia Mbak dari dia. FPP. Silakan Mbak Dia Hmm. diakomodir permintaan Ya, dari Bu Dewi, silakan. terima kasih Oke, Pak. Sama-sama Bu Dewi, terima kasih untuk sharingnya juga. baik. Ada masakan, oke, ada masukan juga dari Pak Sakri, Pak Sakri. Jadi mungkin Bu Dewi bisa menggabungkan slow weaving dengan integrated farming. Jadi hasil sayur mayurnya atau ternaknya bisa jadi bahan baku usaha kuliner ibu juga. Lalu ibu juga bisa bikin cafe ya Bu, hidden game gitu. Jadi bisa menyatukan passion suami dengan istri. Nah ini oke juga nih. Jadi kalau memang berhubungan kuliner ya, jadi ibu bisa misalkan bapak misalkan bikin ini ya perkebunan anggur. Saya pernah di Bogor itu ini karena viral di TikTok itu iga bakar jumbo. Saya datang ke Bogor, ternyata di tempat iga bakarnya itu dia di satu perkebunan anggur. Jadi yang bikin menarik adalah kita sambil makan iga bakar, kalau lagi musim berbuah anggur, kita bisa metik anggurnya makan.
Nah, itu jadi salah satu. Kolaborasi ya. Ya, itu benar. Jadi intricate farming juga. Jadi kita bisa beli bibit anggurnya untuk ditanam, terus sambil jajan di sana juga bisa ini ya, bisa petik buah anggur gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi terima kasih Pak Sakri untuk saran dan masukannya. Baik. Sebenarnya kita Oke. kembali ke Mbak Dia nih, Pak Budi. Mbak Dia udah nggak sabar kayaknya mau ada yang mau disampaikan mungkin. Tapi Belum Mbak Dia. Mbak Dia Yang satu tadi Mas terakhir ya. terkait mungkin rancangan biaya tadi apakah mau dijelaskan di spill? Oke, paling sebelum itu saya ada satu Mbak Dia yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu semuanya, saya tanya dulu ke Pak Budi tadi. Pak, kalau Bapak Ibu pasti sudah tahu semuanya ya bahwa ada yang namanya kalau di BMC itu ada yang namanya value. Ya, value proposition. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira atau Pak Budi nih, value itu kan adalah nilai lebih ya atau keunikan. Kita bisa sampaikan juga ada namanya USP, unique selling point. Saya udah sempat baca dari yang Pak Budi nih. Kira-kira dari Pak Budi nilai lebih atau value yang ada dari sate coklat ini apa nih Pak Budi? Keunikannya ya Pak ya. Keunikannya. Terima kasih Mas Yudi. Bapak ini padahal ahlinya ayam geprek loh, yang suka digeprek-geprek nih. Kan itu juga cepat dikenal bos untuk konsumen kita. Nah, saya kenapa nggak value saya nggak namain sate kambing, cuma sate kambing Pak Budi, sate ayam Pak Budi, sate tongseng segala macam. Ingat bos, saya ngebawanya itu ide dari biar dia cepat dikenal konsumen itu karena kan saya dari Wonogiri, areal Solo sampai Ngadiro. Iya, Wonogiri biasanya kan mie ayam Pak. Iya, lain bos, makanya ini lain biasanya. Itu kalau makan sate rata-rata dicopot. Oh, Gitu. Jadi saya mah baru tahu nih Pak. bener, Pak. Kita tahu kalau dia punya ilmu ini makan sate dicopot tuh. Nah, itu kalau Enak pakai loh Mas susuk Yodi ya. ternyata. Beneran. Ringkes. Heeh. Jadi kalau Mbak Dia makan itu lipstiknya dia nggak akan luntur gitu Gak loh, akan Mas. luntur. Karena tusukan sate segala macam. Terus simple Pak. Kenapa simple? Sayang, biarpun seorang ownernya yang agak ribet, bukan ribet sih maksudnya, kita biar dikenal. Kenapa sate copot? Panggilan saya kan sapot, sate copot. Itu ke mindset orang itu lebih cepat daripada sate kambing. Sate kambing mana sih? Bajinah sana sih, sate kambing. Oh, gitu Pak. Jadi untuk menanam ke mindset kita, semua customer kita, lo mau makan kemana? Sate copot, sapot, gitu Pak. Jadi setidaknya biar cepat dikenal dan nanamkan mindset cepat, memori kita tuh cepat ingat gitu. Baik. Jadi yang saya tangkap sebenarnya gini, ini bagus Pak. Jadi karena kadang-kadang Bapak Ibu kalau bikin usaha kadang-kadang mereka nggak tahu Pak Bu, value-nya apa sih? Karena ini paling penting. Setelah customer segment itu yang terpenting itu adalah value. Ya kan, nilai lebih. Kenapa orang mesti beli sate di Bapak? Kenapa orang harus datang ke tempat Bapak? Kenapa orang harus pakai jasa Bapak? Apa sih yang bikin beda dengan yang lain? Nah, di Sapot ini jelas pembedanya apa, nilai lebihnya apa. Ya kalau di tempat Bapak, satenya kan udah dicopot. Iya. Jadi nggak repot-repot narik, listrik nggak rusak. Nah ini satu unique selling point. Nilai jual dan nilai lebih dan nggak ada yang lain. Jadi jadi Bapak Ibu juga harus nyari nih. Kira-kira nilai lebih atau value promotion atau USP apa yang ada di usaha Bapak Ibu. Entah bisa di produk, entah bisa di service. Tapi kalau di Sapot ini udah jelas nih berarti. Value-nya apa, nilai lebihnya apa tadi. Saatnya sudah dicopot semua. Nggak ada tempat lain. Ya kan, simple, ringkes gitu kan. Nah, itu jadi salah satu unique selling point juga, nilai jual yang nggak ada. Karena memang Pak, kalau cuma nulisnya sate kambing banyak sekali. Iya. Atau sate ayam, sate kambing. Nah, cuma Bapak Ibu harus hati-hati nih, Pak Budi juga harus hati-hati Pak. PR-nya adalah gini, ini kan yang tidak umum. Yang PR-nya adalah Bapak harus banyakin branding, biar orang paham. Karena kalau tahu sate sapot, orang mikirnya siput apa-apa kan gitu. Nggak tahu sate copot. Jadi PR-nya adalah untuk usaha yang dengan penamaan yang tidak familiar, harus dikuatkan brandingnya. Salah satunya Pak, sosial medianya Pak, jalanin.
Oke. Di TikToknya, Instagramnya, biar orang tahu, oh Sapu itu ternyata sate copot, sate yang matanya dicopot. Nah, jadi PR-nya untuk usaha atau brand bisnis yang memang tidak familiar namanya, PR-nya adalah branding. Gimana caranya Bapak membranding itu biar orang tahu, gitu Pak. Jadi kalau saya lihat value-nya udah oke nih Pak, gitu. Karena beda dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu juga sama. Nanti kalau mau buka usaha apapun itu, tolong harus ada pembedanya, ada unique selling point-nya. Itu yang paling penting, gitu. Oke, lalu tadi mungkin sebelum kita masuk ke yang akhir ya Pak, kita tadi sempat ada jawab. Mungkin Pak Budi, saya mau tanya, Pak, dari modal awalnya itu bikin tempat usaha Bapak, satenya habis berapa sih Pak? Kita bisa bongkar RAB-nya nggak Pak kira-kira? Oh, Kalau bisa kebetulan bongkar nanti biar ditampilkan oleh Mbak Dia. nggak apa-apa, Oke, bongkar aja. Kalau mau baik. belajar pun datang, ini nggak masalah ya. Bapak Mungkin Ibu, kita tampilkan ya Pak Bu slide-nya. Silakan Pak Budi jelaskan. Ini adalah RAB atau anggaran dari Pak Budi dalam membuat ini ya, apa namanya, satenya nih tadi, untuk usaha satenya. Silakan, mungkin bisa di zoom in Mbak Dia. Silakan Pak Budi dijelaskan habis berapa dan bagaimananya. Oke, Pak. Ini kalau kita belum punya tempat, ini untuk persiapan tempat ini sekitar kontrakan itu sekitar 1 tahun itu 15 sampai di 20 juta ya Pak ini. Itu minimal ya, itu kecuali kalau udah milik sendiri. Kalau milik sendiri kan tanpa ini, berarti kan pengurangan ini. Nah, nih, untuk peralatan yang terutama itu freezer, meja kursi, segala macam ini kan aset kita semua. Sudah aset kita semua. Jadi totalnya kalau ini dikurangin ini udah termasuk gaji karyawan, biaya nggak terduganya kita kasih 10 juta, itu udah komplit lah Pak, kasarnya gitu. Siapapun yang ingin buka bareng sama saya, ya silakan. Kalau cuma mau nyediain tempat, ya monggo. Saya Pak Budi tempatnya udah ada. Coba kalau saya cuma dianterin bahan bakunya aja, oh silakan. Saya cukup jadi kasir, duduk manis. Ada mitra kerjanya, kira-kira berapa mitra kerjanya yang pantas? Sekarang ini ya kisaran 1 juta sampai 1,5 juta kalau udah tempat gitu. Itu sih Pak. Jadi kalau segala macam ini, ya ini sorry ya Bapak Ibu yang ada di sini, ini yang saya hitung, yang saya alamin sendiri, yang saya udah jalanin sendiri, ini udah saya perinci ada di sini gitu. Apa-apa kalau yang terdekat, kalau mau datang kita sharing bareng, berbagi ilmu, saya terima dengan terbuka. Cukup dengan chat WA atau apa, Pak Budi, gue mau datang warung sharing dong gini-gini. Kalau gue mau buka usaha, monggo. Saya cukup jadi kasir gimana, monggo. Kalau Anda udah jago, ya udah jalankan sendiri, nggak ada istilah ini istilah itu. Itu sih untuk semua yang dekat, yang jauh pun akan saya layanin, nggak apa-apa, lewat WA chat. Pak, pengalamannya saya gini, satenya kok nggak empuk, satenya kok bau, kenapa kayak gini-gini. Nggak apa-apa, kita sharing bareng. Karena memberikan ilmu itu yang saya bilang tadi nggak akan miskin untuk pemberian ilmu kita. Itu Pak Yohadi, monggo. Masih di mute Pak? Masih di mute Mas. Baik Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi. Sebelum kita akhiri ya Pak, nanti ini ada permintaan dari Bu Dewi, nanti minta tolong ada kontak person buat sharing nih kalau mau buka usaha supaya dapat insight. Jadi Pak Budi, Mbak Dia boleh ya. Sebelum di akhir acara Pak Budi, boleh Pak sampaikan closing statement dari Bapak, satu masukan atau mungkin mau berikan semangat atau motivasi untuk para Bapak Ibu yang ada di sore hari ini. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih banyak waktunya yang diberikan oleh XU ini, cukup banyak ya Pak, cukup bermanfaat buat kita. Saya yang sebelum pensiun untuk webinar sejuta senyum pensiun. Pada dasarnya jangan pernah takut untuk mencoba berusaha untuk berusaha, yang saya bilang. Jadi kalau ide kita 1 juta di kepala kita tapi tanpa eksekusi, itu bohong. Udah gitu aja. Jadi setelah Anda punya ide, punya suatu saran, ingin berusaha, cepat usaha. Biarpun cuma buka es teh manis di pinggir jalan Mas.
kasarnya kan gitu. Cepat eksekusi, berapapun hasilnya Anda akan menikmati. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda, kata si Bos. Itu kan Bos. Luar Terima biasa, kasih. super sekali Luar Pak Budi biasa Teguh. sekali. Terima kasih. Baik, 37.000 mata memandang, Mbak Dia, silakan kembali Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Yodi untuk sesinya ya, luar biasa sekali. Jadi kita langsung nih ngobrol langsung dengan para business owner, dan ini salah satu contoh Pak Budi yang langsung eksekusi usahanya. Harapannya nanti setelah pensiun habis ini langsung jadi juragan sate copot gitu ya Pak ya. CEO yang menyamar gitu ya, Bu. CEO yang menyamar. Aduh, jadi keinget Dracin ini. Ayo, ini di siapa ya Bapak Ibu yang suka nonton Dracin nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan alhamdulillah ya, betul tadi yang disampaikan oleh Mas Yodi. Insya Allah kami dari ISQ nanti akan ada flyer untuk Bapak Ibu semuanya. Kita ada kelas workshop. Kalau kemarin kita udah melaksanakan workshop untuk kos-kosan nih Bapak Ibu, tapi online. Nah, karena beberapa masukan ke kami, makanya untuk yang workshop kuliner ini kita akan buat beda. Jadi kita akan buat secara offline. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa tanya langsung, baik lebih fokus nih Pak ke bagaimana operasionalnya, dan kemudian nanti di sesi kedua atau di hari kedua kita akan buat bagaimana untuk ngeset untuk digital marketingnya ya. Jadi nanti biar bisa orang jualan, tapi gimana biar bisa laku nih Bapak Ibu. Karena kalau produknya udah bagus, harusnya sih no issue ya untuk produk. Jadi harusnya ke penjualan kita akan fokuskan. Mungkin itu. Terima kasih ke Mas Jody dan Pak Budi ya. Semoga usahanya dilancarkan dan sukses selalu untuk Sate Copot. Kapan-kapan kalau saya ke daerah sana nanti mampir lagi. Silakan Mas Yudi, cobain lah. Masa sama ayam gepreknya gimana gitu. Siapa insya Allah mampir Pak di depan. Hampir, Bos. Baik, Pak Budi, Mas Yodi, dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah sampai akhir waktu nih ya. Kita di jam 3 sore untuk waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bapak Ibu, berkenan untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama ya. Mas Yodi jangan hilang dulu, ini introvert level dewa ini. Mau hilang lo, kacau. Oke, Bapak Ibu, silakan boleh dihidupkan kameranya, kita foto bersama. Nanti jadi penasaran siapa ya minggu depan. Kemarin saya habis liputan di Jogja. Salah satu alumni kita namanya Pak Bambang, juga usaha ayam bakar areh ya. Nah, mungkin kita nanti akan undang juga. Cuma dari Bapak Ibu semuanya yang nanti berminat, boleh nanti Japri, saya akan kirimkan form untuk liputan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Harapannya nanti kita sama-sama tahu nih usaha dari Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh dalam hitungan 1, 2, 3 saya akan ambil fotonya. Bentar. Oke, baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Pak Budi dan juga Pak Mas Yodi sebagai bintang tamu pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Jumat pekan depannya Bapak Ibu. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Islam bawa kau